Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dunia One Piece memiliki beragam makhluk hidup. Dari semua makhluk yang ada, salah satu yang paling menarik tentu adalah naga. Kita sudah pernah beberapa kali melihat naga, seperti saat di Pang Hazard maupun di Wano Kuni. Namun, naga di Pang Hazard hanyalah makhluk ciptaan Vegapunk, sedangkan naga di Wano Kuni adalah Kaido dan Momonosuke, yang mana perubahan mereka berasal dari buah iblis. Namun, untuk naga asli, sepertinya mereka sedang berhibernasi. Ada alasan tertentu mengapa para naga melakukan hibernasi. Mungkin para naga melakukan itu agar mereka tidak punah. Sebab apabila para naga berkeliaran, maka sekuat apapun mereka akan diburu dan pada akhirnya akan dimusnahkan oleh manusia. Dengan begitu, hibernasi panjang pun dilakukan. Mengingat naga adalah makhluk yang luar biasa, maka mereka bisa bertahan walau hibernasi selama berabad-abad, sejak abad kekosongan hingga sekarang ini. Di mana habitat naga dan tempat mereka berhibernasi, kemungkinan besar berada di suatu lokasi yang berada di Red Line. Red Line sangat besar karena daratan tinggi itu melingkari seluruh bumi. Namun, yang diketahui tentang Red Line hanya Marijoi saja, padahal Marijoi sangat kecil apabila dibandingkan dengan Red Line secara keseluruhan. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan jauh dari Marijois ada suatu lokasi yang menjadi habitat para naga. Kita pun tahu bahwa pada masa lalu di Red Line ada tempat tinggal ras Lunaria, sehingga bisa dibilang di Red Line pada masa lalu tinggal ras Lunaria, ras naga, dan makhluk-makhluk lainnya. Dalam chapter 1089, akibat penggunaan senjata Mother Flame terhadap kerajaan Lulusia, 6 hari kemudian terjadi gempa besar yang mengguncang seluruh dunia. Menurut narator, itu adalah gempa terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Sepertinya gempa itu akan membuat para naga terbangun dari hibernasi mereka. Sebab makhluk hidup yang sedang berhibernasi bisa terbangun apabila terjadi guncangan atau gangguan yang kuat. Gempa dalam chapter 1089 rasanya cukup untuk menjadi pemicu dalam membangunkan para naga itu. Para naga itu pun akan memiliki peran yang sangat penting sebab mereka berkaitan dengan salah satu senjata kuno. Senjata kuno terbagi menjadi 3, mulai dari Pluton yang merupakan kapal perang, Poseidon yang merupakan putri duyung, dan Uranus yang masih misterius. Para naga berkaitan dengan Uranus. Naga terkenal mampu terbang dan menguasai angkasa. Uranus namanya diambil dari nama dewa langit. Jadi cocok jika dalam dunia One Piece, senjata kuno Uranus berhubungan dengan naga. Namun, para naga bukan Uranus itu sendiri, melainkan mereka adalah komponen penting dari senjata kuno Uranus. Para naga sama dengan Sea King. Mereka bukan senjata kuno, tapi komponen penting untuk senjata kuno. Kekuatan Poseidon adalah mengendalikan para Sea King, sedangkan kekuatan Uranus adalah mengendalikan para naga. Dengan begitu, Uranus merupakan seseorang yang memiliki kendali atas para naga. Sepertinya Uranus adalah sang Joy Boy. Seperti yang kita tahu, Joy Boy memiliki hubungan dengan Putri Duyung yang merupakan Poseidon pada masa lalu. Dia bahkan pernah menuliskan permintaan maaf kepada Putri Duyung itu dan diabadikan di dalam Poneglyph. Hubungan atau kedekatan antara Joy Boy dan Putri Duyung pada masa lalu merupakan suatu bentuk kedekatan antara sesama senjata kuno. Tadi, admin sempat membahas bahwa para naga melakukan hibernasi agar mereka tidak punah. Mereka melakukan itu bukan karena kehendak mereka sendiri, melainkan karena diperintahkan oleh Joy Boy. Joy Boy yang lama itu sudah mati, dan sekarang Joy Boy yang baru adalah Luffy. Dengan kata lain, Luffy sebagai Joy Boy adalah Uranus yang baru. Hanya saja, Luffy masih belum menyadari potensi dari kekuatan yang dia miliki. Kedekatan antara dua senjata kuno pada masa lalu terwariskan juga ke zaman sekarang, yang mana kita tahu Luffy berhubungan baik dengan Shirahoshi. Berhubung para naga akan segera bangun akibat gempa, maka terbangunnya para naga sepertinya juga akan memicu Luffy untuk menyadari kekuatannya sebagai senjata kuno Uranus. Hal ini juga berkaitan dengan keinginan King sebagai ras Lunaria untuk mencari Joy Boy. Seperti yang telah dibahas tadi, Red Line dulunya dihuni oleh berbagai makhluk, seperti naga dan ras Lunaria. Naga dan ras Lunaria tampaknya sangat berkaitan.
kebesaran. Setelah para naga hibernasi atas perintah Joy Boy, ras Lunaria secara turun-temurun menanti kedatangan Joy Boy yang baru, hingga akhirnya ras itu hampir punah dan hanya menyisakan King. Tak heran, King juga sangat menantikan Joy Boy dan dia sempat mengira Kaido adalah Joy Boy. Jika benar nanti para naga akan bangun akibat gempa, maka ini akan menjadi semacam permainan takdir karena berkaitan dengan Mother Flame. Mother Flame menghancurkan kerajaan Lulusia dan mengakibatkan gempa 6 hari kemudian, yang pada akhirnya membangunkan para naga. Vegapunk telah membaca banyak literatur penting di Elbaf, seperti yang terungkap dalam chapter 1066. Tentu ada berbagai penemuannya yang terinspirasi dari literatur tersebut. Dalam beberapa literatur, pasti ada yang membahas tentang cerita soal naga. Kemungkinan besar dari sanalah Vegapunk menciptakan Mother Flame. Mother Flame bagaikan semburan api dari naga. Bisa kita lihat bahwa ketika Mother Flame digunakan, muncul semacam semburan api dari balik awan. Namun, Vegapunk memodifikasi kekuatan tersebut menjadi jauh lebih kuat dibanding semburan naga biasa. Mother Flame memiliki kekuatan setara dengan banyak semburan naga sekaligus, sehingga tak heran dapat menghancurkan satu kerajaan dalam sekali pakai. Senjata yang dibuat karena terinspirasi dari kekuatan naga itu mengakibatkan gempa yang kemudian akan membangunkan para naga. Berbicara soal naga, kita tidak boleh melupakan satu hal menarik yang sejak dulu digadang-gadang berhubungan dengan naga. Itu adalah telur misterius di kapal Oro Jackson. Kemungkinan besar itu memang telur naga. Telur itu pun terus ada sampai sekarang, tak pernah menetas karena induknya sedang dalam masa hibernasi. Telur itu hanya bisa ditetaskan oleh induknya saja. Mengingat naga adalah makhluk yang luar biasa, maka walau sudah sangat lama, telur tersebut masih terus bertahan. Jadi, ketika nanti para naga bangun dari hibernasi, induk dari telur itu akan mencari telurnya dan menetaskan naga dari telur tersebut. Orang yang menyimpan naga itu saat ini kemungkinan besar adalah Skopper Gaba. Dia yang menjaga kapal Oro Jackson sekaligus telur naga di kapal tersebut. Karakter yang paling erat kaitannya dengan naga adalah Monkey D. Dragon. Dragon memiliki nama yang berarti naga dan kapalnya pun memiliki tema naga. Tentu hal ini akan memiliki kaitan dengan para naga yang admin bahas tadi. Jadi, Dragon pun akan memiliki peran yang sangat penting. Luffy sebagai Joy Boy yang baru mewarisi kekuatan Uranus yang dapat mengendalikan para naga. Tapi, pasti sulit untuk Luffy menguasai kemampuan itu. Nah, disinilah peran penting dari Dragon. Dragon akan menjadi orang yang melatih Luffy menggunakan kekuatan tersebut. Sebagai pemimpin dari pasukan revolusi, Dragon pasti mengetahui banyak hal tentang sejarah, termasuk tentang kekuatan Uranus ini. Jadi, pada saat yang tepat nanti, Dragon akan melatih Luffy mengendalikan para naga. Nah, itu tadi teori tentang bangkitnya kekuatan senjata kuno Uranus. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.